Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sintia Venisa Putri dengan NIM 2213453087, kelas D3 reguler 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah Nabi Ayub alaihissalam. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberi nikmat iman dan nikmat sehat, sehingga kita dapat berdiri di tempat ini. Selanjutnya, saya akan menyampaikan sedikit cerita kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam adalah cucu dari Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah sosok seorang Nabi Allah yang memiliki tingkat kesabaran paling tinggi dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang yang kaya raya, hartanya melimpah ruah, ternaknya banyak. Ia hidup makmur dan sejahtera. Hidup Nabi Ayub dipenuhi oleh kesenangan, namun beliau tetap tekun untuk beribadah. Beliau juga gemar berbuat kebaikan dan suka berbagi kepada siapapun. Semua orang memuji kebaikan dan keikhlasan Nabi Ayub dalam berbuat kebaikan. Bahkan para malaikat pun memuji beliau. Hal ini membuat iblis iri dan dengki. Ia tidak suka ada manusia yang begitu solehnya. Iblis pun berniat membuat Nabi Ayub menjadi sesat. Iblis lalu mencoba sendiri menggoda Nabi Ayub agar tersesat dan tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ia gagal. Nabi Ayub tak tergoyah. Iblis pun tidak menyerah. Ia dan para pembantunya kemudian mulai menyerbu keimanan Nabi Ayub. Mula-mula mereka membunuh semua ternak. Kemudian mereka merusak kebun dan juga membakar semua harta Nabi Ayub. Namun, Nabi Ayub dan anak istrinya beliau tetap rajin beribadah dan tidak pernah mengeluh. Mereka semua menerima takdir dengan ikhlas. Iblis dan para pembantunya kemudian mendatangi putra dan putri Nabi Ayub di rumah. Mereka menggoyang-goyangkan tiang rumah sehingga roboh dan menewaskan putra dan putri Nabi Ayub. Iblis mengira usahanya berhasil telah menggoyangkan keimanan Nabi Ayub yang sangat menyayangi putra dan putrinya itu. Meskipun Nabi Ayub merasa sangat sedih dan menangis, tetapi jiwa dan hatinya tetap kokoh dalam meyakinkan bahwa jika Allah yang Maha Pemberi menghendaki semua itu, maka tak ada seorang pun mampu menghalanginya. Iblis pun tidak patah semangat. Iblis kemudian menaburkan penyakit di sekujur tubuh Nabi Ayub, sehingga beliau menderita sakit kulit yang menjijikan. Semua tetangga dan orang sekitar menjauhi karena takut tertular. Mereka menginginkan Nabi Ayub pergi dari permukiman mereka. Maka pergilah Nabi Ayub dan istrinya ke suatu tempat yang jauh dari permukiman manusia. Penyakit Nabi Ayub telah lama dan sudah bertahun-tahun tak kunjung sembuh. Namun Nabi Ayub tetap bersabar. Suatu hari Rahman ingin membeli bahan makanan dan ia pun pergi keluar. Ternyata saat itu Nabi Ayub sedang membutuhkannya. Berkali-kali Nabi Ayub memanggil istrinya, tapi tak ada sautan dari istrinya itu. Nabi Ayub merasa kesal. Terbesit dalam benaknya beliau bahwa Rahman sengaja pergi meninggalkan beliau. Nabi Ayub lantas bersumpah akan memukul Rahman 100 kali jika ia kembali nanti. Nabi Ayub alaihissalam kemudian berdoa dan memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ayub agar menghentakkan kakinya ke tanah, dan dari tanah itu keluar air yang segar dan sejuk. Nabi Ayub lantas membersihkan sekujur tubuhnya dengan air itu. Maka seketika itu pula penyakit Nabi Ayub sembuh dan kulitnya kembali ke sedia kala. Wajahnya pun kembali bersinar dan memancarkan wibawa yang sangat luar biasa. Akhirnya pulang, dan betapa terkejutnya ia melihat suaminya yang telah sembuh. Dan ia juga meminta maaf karena hampir kehilangan kesabarannya dalam merawat Nabi Ayub yang telah sakit. Nabi Ayub pun memaafkannya dan bercerita bahwa ia telah terlanjur bersumpah untuk memukul Rahma sebanyak 100 kali. Beliau sangat bingung karena dalam benak beliau tidak tega untuk menyakiti istrinya yang
setia itu. Akhirnya turunlah perintah Allah agar Nabi Ayub mengambil 100 helai rumput, mengikatnya, lalu memukulkannya 1 kali ke tubuh Rama dengan pelan. Nabi Ayub pun melaksanakan perintah Allah untuk memenuhi sumpah beliau. Rahma sama sekali tidak merasa sakit dengan pukulan 100 helai rumput itu. Nabi Ayub kini telah sembuh seperti sedia kala. Tak ada lagi orang yang menjauhinya. Mereka kembali menerima Nabi Ayub. Karena kesabaran beliau pula, Allah mengkaruniakan lagi harta yang berlimpah kepada Nabi Ayub alaihissalam. Demikianlah kisah Nabi Ayub alaihissalam yang sabar dalam menghadapi cobaan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini dan senantiasa sabar dan ikhlas dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.